Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dan juga selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini Anda akan memberi tausiah tentang akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak mulia dan agung. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita yang harus kita ikuti dalam perilakunya, baik perkataannya dan juga mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diutammiman makarimal akhlak. Ini itu diutammiman makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Kemudian anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya imannya seseorang, sempurnanya imannya seorang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jadikanlah akhlakmu, ilmumu seperti garam, dan jadikanlah akhlakmu seperti gandum. Itu nasihat yang saya terima dari guru saya dari dulu, yang tidak pernah saya lupakan, yaitu menjadikan ilmu seperti garam, akhlak seperti gandum. Jadi ibaratnya adonan makanan, bikin bakwan misalkan, mesti gandumnya lebih banyak daripada garamnya, maka akan bisa orang bisa menyantap dengan nikmat. Tapi kalau sebaliknya garamnya lebih banyak daripada gandumnya, maka rasanya tidak karuan. Maka anak-anakku sekalian, kenapa akhlak ini diibaratkan seperti gandum? Karena gandum ini sifatnya lembut, putih. Jika hati seseorang putih seperti gandum, lembut seperti gandum, maka tentunya perilakunya juga akan lembut, tutur katanya juga akan lembut. Jika seperti demikian, maka semua orang akan suka, semua orang akan mencintai kita. Ke anak-anakku sekalian, ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menghargai orang, tidak pernah bertutur kata yang buruk, berperilaku yang buruk, selalu berbuat lembut kepada orang lain. Dalam sebuah kisah, ada seorang miskin datang kepada Rasulullah membawa satu mangkok anggur, diberikan hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah menyantap, memakan sebutir demi sebutir sambil tersenyum. Maka singkat cerita, orang miskin ini
sangat girang sekali melihat Rasulullah SAW memakan anggur sambil tersenyum senang. Kemudian setelah itu sampai habis, dengan girang orang miskin itu pergi. Maka kebiasaan Rasulullah mendapat hadiah itu dibagi kepada para sahabat yang lain. Namun ini tidak. Maka salah seorang sahabat ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajak kami makan anggur bersamamu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai sahabatku, tidakkah engkau melihat betapa bahagianya orang miskin tersebut? Ketahuilah bahwasanya anggur yang saya makan itu terasa asam. Dan saya khawatir jika aku mengajakmu untuk makan bersamaku, aku khawatir engkau akan menampakkan suatu reaksi yang tidak baik, sehingga membuat bahagianya orang miskin itu menjadi rusak. Karena itulah aku tidak mengajakmu untuk makan anggur bersamaku." Subhanallah. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya apa? Hendaknya kita selalu menghargai pemberian orang lain, pemberian ibu bapak kita, pemberian guru-guru kita, pemberian sahabat-sahabat kita, tetangga kita semua. Jangan sampai apapun itu banyak dan kita tidak suka, kemudian kita mengatakan sesuatu yang merusak kebahagiaan mereka. Maka tampakkanlah dari wajah kita sesuatu yang membuat mereka itu senang. Tampakkanlah rasa bahagia sehingga mereka lebih bahagia. Demikianlah yang Yanda bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.